Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, masyarul muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini begitu banyak Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita hingga kita bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di salah satu rumahnya ini. Tentunya dalam rangka kita bersama-sama menjalankan kewajiban kita, menjalankan ibadah salat wajib, salat maghrib, dan salat isya. Dan ditambah lagi dengan ibadah yang utama, yaitu ibadah tentang kita belajar tentang ilmu. Yang mana ini sudah menjadi kebutuhan kita selaku seorang hamba, bahwasanya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus atas dasar ilmu. Maka untuk itu mari kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita meraih lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan, di antaranya adalah dengan kita belajar ilmu agama ini. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Kita akan melanjutkan, kemarin kita sudah membaca awal dari tafsir Al-Fatihah ya. Dan insyaallah kita lanjutkan sekarang pada ayat yang berikutnya. Kita sudah selesai dari ayat Maliki Yaumiddin. Dan kita lanjutkan insyaallah di malam hari ini dengan ayat berikutnya, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pelajaran kita ini masih dalam rangkaian kitab tafsir Juz Amma ya, yang kita ambil faedah dari apa yang telah disampaikan oleh Fadlul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam muhadharah beliau yang kemudian dijadikan sebuah kitab, yaitu kitab tafsir Juz Amma. Baik. Dalam firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana ada firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, ini secara susunan kata, ini ada kebalikan. Ya, kalau misalkan kita dalam bahasa Indonesia, itu kita mengenal susunan kalimat, betul? Ada subjek, predikat, objek, kan gitu ya. Nah, jadi dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ada seperti itu, subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Arab pun sama. Di sana juga ada susunannya, susunan kalimat. Nah, dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang diawali dengan kata benda, ada kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, sehingga kalau diawali dengan kata kerja, maka di situ susunan kalimatnya adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ya, jadi ada kata kerjanya, kemudian pelakunya, dan ada objeknya, kan gitu. Nah, kalimat ini Iyyaka na'budu sejatinya ini adalah yaitu fi'il kalimat yang diawali dengan kata fi'il, ya, kata kerja. Jadi na'budu iyyaka itu yang standarnya seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa kita misalkan saya makan roti, misalkan seperti itu. Jadi kan saya sebagai subjek, makan sebagai predikat, roti sebagai objek. Dalam bahasa Arab, ya kalau misalkan contoh misalkan makan, ya berarti nakulu al-khubza, ya, atau akulu al-khubza. Jadi saya makan roti, ya. Jadi objeknya di belakang. Ya, itu standarnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita mendapati di dalam ayat ini ternyata objeknya didahulukan, yaitu iyyaka, objeknya didahulukan. Iyyaka na'budu, bukan na'budu iyyaka, tapi iyyaka na'budu. Nah, ketika ada pendahuluan seperti ini bukan berarti kemudian bahwasanya ayat ini salah, tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Ya, tidak seperti itu. Karena perlu dipahami bahwasanya penting sekali kita pahami bahwasanya ilmu bahasa Arab itu
Ya kita mengenal ilmu bahasa Arab itu kan ada nahwu, shorof, ya kemudian juga ya ada ilmu yang lain-lainnya dengan bahasa Arab, balaghah dan sebagainya. Itu disusun untuk apa sih sebenarnya? Sejarahnya kenapa disusun ilmu bahasa Arab? Sejatinya ilmu bahasa Arab itu disusun adalah untuk menjaga Al-Quran, supaya orang tidak salah paham terhadap Al-Quran. Maka disusunlah ilmu bahasa Arab. Karena dahulu ada orang yang mengimami sholat. Ketika dia membaca firman Allah Ta'ala, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasul. Nah, di situ baca wa rasuluhu atau wa rasulihi? Hah? Wa rasuluhu atau wa rasulihi? Ya, kalau secara umum kaidah itu kan ini nyambung tuh dengan yang terdekatnya kan. Minal musyrikina itu dia majrur, berarti setelahnya wa rasulihi, harusnya kan seperti itu majrur juga, tapi ternyata salah. Dia ternyata marfu, yaitu wa rasuluhu. Karena maknanya sangat berbalik, bertolak belakang gitu kan. Kalau dibaca Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi, bahwasanya Allah Ta'ala itu berlepas diri dari orang-orang musyrik dan juga Rasulnya, ya karena Rasulnya jadi majrur kan, sama dengan musyrik itu kan, jadi Allah berlepas diri dari Rasulnya. Lah ketika orang Badui, orang yang nggak ngerti ayat itu, mendengar sebentar mereka paham bahasa kan gitu. Nah ketika paham bahasa itu, lah ya Allah aja berlepas diri Rasulnya, berarti saya harus berlepas diri dari Rasulnya kan gitu kan. Nah ketika itu sampai kepada Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka kemudian dibenarkan, yang benar adalah wa rasuluhu. Lalu disitulah kemudian disusunlah proyek untuk menyusun ilmu bahasa Arab. Jadi diutuslah Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun kalimat bahasa Arab. Bahasa Arab itu terdiri dari 3 kata, ada isim, fi'il, harf, dan seterusnya. Nah itulah yang kemudian menjadi, karena perintahnya adalah unhu kamslihada, maka kemudian disebut dengan ilmu nahwu gitu. Nah, jadi itu tujuannya disusun ilmu bahasa Arab itu. Lah kalau sebelum itu orang-orang Arab nggak butuh dengan ilmu itu karena mereka sudah paham bahasanya kan itu. Adapun setelah Islam semakin luas, mereka banyak orang yang dari non Arab masuk Islam, maka perlu disusun bahasa Arab. Maka kemudian kalau sekarang ada kaidah bahasa Arab kok tidak sesuai dengan Al-Quran, atau misalkan ada ayat Al-Quran seperti ini yang kok tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, bukan salah ayatnya, ya, tapi kita harus memahami yang lebih dalam daripada itu, apa maksud di baliknya. Ini yang dikenal dengan ilmu balaghatul Quran. Ya. Jadi kalau ilmu standar itu ya bahasa, bahasa standar itu standarnya, kaidah dasarnya seperti itu. Nah, ketika sudah ada yang kok ini beda dengan kaidah, berarti di sana ada makna balaghahnya yang harus kita pahami. Nah, jadi di sini ketika Allah mendahulukan kata iyyaka yang seharusnya normalnya itu di belakang, ya, na'budu iyyaka itu normal kalau seperti itu. Nah, ketika didahulukan iyyaka na'budu, maka di sana ada makna yang dimaksud di situ. Ada kandungan yang dicakup dalam pendahuluan tersebut. Apa maknanya? Maknanya adalah di situ bermakna li'ifadatil hasr. Jadi ada makna untuk memberikan faedah pembatasan. Jadi pembatasan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya maknanya adalah la na'budu illa iyyak. Kami nggak akan menyembah kecuali hanya kepadamu. Jadi hanya kepadamu satu-satunya kami menyembah. Karena kalau misalkan itu diakhirkan, na'budu iyyaka, secara bahasa masih mungkin di sana ditambahkan na'budu iyyaka wa ghairuka. Jadi kami menyembah kepadamu dan juga menyembah kepada selainmu. Tapi ketika itu di belakang, tapi ketika di depan, iyyaka hanya kepadamu saja. Na'budu kami menyembah. Jadi tidak ada kemungkinan, tidak ihtimal ada penambahan yang lainnya. Jadi tidak ada kemungkinan di situ bisa ditambahkan menambah dengan yang selainnya. Bisa dipahami ya? Jadi bahwasanya didahulukan iyyaka di depan sebagaimana al-hasr. Baik. Na'budu artinya adalah natadzallalu laka akmalu dzullin. Jadi kami menghinakan diri kami kepadamu dengan sebenar-benarnya penghinaan.
Jadi ini hakikat dari kita menghamba. Hamba itu kan kalau dalam bahasa kita itu seperti apa? Budak gitu ya. Kalau kita faham hakikat sebagai seorang budak, kita mengaku sebagai hambanya Allah. Nah, berarti kita memang harus benar-benar ya merendahkan diri kita di hadapan Allah. Benar-benar kita tunduk kepada Allah. Benar-benar kita ya kalau misalkan ini kan diserap dalam bahasa kita menjadi abdi. Abd kan. Kalau kita mengenal dalam bahasa kita ada abdi dalam. Ya. Mereka itu ya namanya sebagai abdi dalam, faham kedudukan sebagai abdi dalam. Mereka itu ya nggak pernah menuntut apa-apa. Manut apa kata doronya. Betul? Nggak pernah menuntut apa, disuruh apa aja ya monggo. Dengan senang hati. Ya, itu namanya abdi dalam. Nah, kita sekarang mengaku kita sebagai hamba, ngaku gak kita sebagai hambanya Allah? Nah, kalau kita mengaku sebagai hambanya Allah, tentu bahwasanya kita harus lebih layak merendahkan diri kita, ya menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang Allah berikan kepada kita, ya kita terima dengan senang hati. Ya. Dan kita kemudian pernah nggak jenengan lihat misalkan seorang abdi dalam itu protes ke doronya gitu? Nah, kalau kita kayaknya banyak protesnya kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullah ya. Kita harus banyak beristighfar. Ternyata kita ini masih jauh sebagai kata seorang hamba. Jadi kalau menjadi seorang hamba ya seperti itu bahwasanya kita benar-benar ya merendahkan diri kita, menundukkan diri kita itu hanya kepada Allah semata. Nah, jadi inilah makna dari hakikat bahwasanya kita menghamba. Walihada tajidul mu'minina yad'una asyrafa ma fi ajsamihim. Jadi kita mendapati dalam ibadah kita, dalam penghambaan kita itu, kita mendapati bahwasanya ketika kita menghamba, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ya melihat bahwasanya kita melakukan hal-hal yang menurut kita itu hal yang paling mulia dalam diri kita. Apa yang paling mulia dalam diri kita? Anggota badan kita yang paling mulia apa? Yang menjadi kehormatan kita. Ya, kepala ataupun wajah kita. Ya. Maka kalau dalam kita benar-benar sebagai seorang yang menghamba, kita sampai rela ya meletakkan apa yang paling mulia dalam diri kita itu wajah atau kepala kita di tempat yang paling rendah. Di mana itu? Di lantai, di tanah. Ketika kita sedang apa? Sedang sujud. Ini adalah bentuk ya penghambaan yang sebenarnya bahwasanya kita itu sampai seperti ini. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita letakkan wajah kita di tanah, ya. Maka kemudian ya bahkan kalau misalkan kita sholatnya di tanah lapang gitu ya bahkan sampai berdebu-debu seperti itu. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini adalah kita benar-benar ya merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan ini sebagai bentuk ketundukan, sebagai bentuk penghambaan, maka Allah melarang manusia untuk sujud kepada makhluk. Ya. Apapun makhluknya, tidak boleh kita sujud kepada makhluk. Baik itu kepada malaikat, tidak boleh. Ya, kepada bintang, matahari, tidak boleh. Kepada gunung tidak boleh, kepada laut tidak boleh, kepada pohon besar, batu besar tidak boleh. Ya, kepada kuburan juga tidak boleh. Ya. Jadi kita bolehnya sujud hanya kepada Allah semata, tidak boleh kepada yang lainnya. Baik. Bahkan ya kalau orang-orang yang dia masih memiliki akal, yang memiliki nurani misalkan seperti itu, ketika misalkan ditawarkan kepadanya, coba kamu tak kasih uang 1 miliar, tapi kamu setiap hari sujud di kakiku. Kalau orang yang masih punya akal mau nggak seperti itu? Ya, kecuali kalau misalkan dia sudah nggak punya akal, dia hanya mengandalkan nafsunya, mungkin mau. Tapi kalau memang dia masih memiliki harga diri,
ya dia nggak akan mau, karena itu adalah bentuk penghinaan kita ya yang sehina-hinanya. Maka hanya kita layak untuk kita berikan kepada siapa? Kepada Al-Khaliq kita, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibadah. Apa sih yang tercakup dalam hal ibadah itu? Maka yang tercakup dalam hal ibadah itu adalah fi'lu kulli ma amarallahu bi. Mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan. Kalau kita dapati perintah Allah, nggak ada pilihan lain, kerjakan. Ya, itu perintahnya Allah, kerjakan. Sehingga kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu ketika mendapati seperti ini, slogan mereka apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya. Lalu selain itu apa? Selain itu adalah watarku kullima nahallahu anhu. Meninggalkan segala apa yang Allah larang. Dilarang. Kalau ada larangan, ya langsung kita tinggalkan. Tidak ada tawar-tawar lagi. Tidak seperti orang-orang Yahudi. Sami'na wa asoina. Kami dengar dan kami ingkari, kami maksiat. Ya. Tapi kata orang mukmin tidak demikian. Mereka ya dalam hal ibadah mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang. Kalau ada seseorang yang belum melaksanakan yang demikian, maka belum dikatakan sebagai seorang yang beribadah. Belum. Ya. Kalau ada orang yang belum mengerjakan perintah, dia belum sholat, belum mengerjakan sholat, belum mengerjakan puasa, ya, belum mengerjakan ibadah-ibadah yang dia mampu. Apakah orang seperti ini bisa dikatakan sebagai seorang yang ahli ibadah kepada Allah? Tidak. Ya. Demikian juga kalau ada orang yang belum bisa meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dia masih suka minum khamar, masih suka berjudi, masih suka berzina, bahkan alhamdulillah sampai berbuat syirik misalkan seperti itu. Apakah itu kemudian dia bisa dikatakan sebagai seorang abid, seorang ahli ibadah? Tidak. Meskipun mungkin dia sholat setiap hari kan gitu. Ya. Tapi ketika perbuatannya itu masih seperti itu, bercampur seperti itu, maka ya belum layak dikatakan sebagai seorang ahli ibadah. Sehingga seorang yang menjadi ahli ibadah itu adalah orang yang walladzi yuwaffiqul ma'bud fi muradihi asy-syar'i. Dialah orang yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sesembahannya atau yang diibadahi sesuai dengan kaidah syar'inya. Jadi kalau dia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka barulah dia menjadi seorang yang ahli ibadah. Jadi sebagai konsekuensi seorang yang menjalankan ibadah adalah dia ya menjalankan segala yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan segala yang dilarang atasnya. Dan kemudian para jamaah, kalau kita ingin benar-benar merealisasikan sebagai seorang ahli ibadah, pertanyaannya, apakah mungkin kita bisa mengerjakan dengan kemampuan kita sendiri? Ya, karena apa? Karena kita tuh lemah ya. Kita lemah. Jadi kita butuh pertolongan. Kepada siapa kita minta pertolongan? Kepada Allah. Maka lanjutan ayat adalah wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi tidak ada yang bisa kami mintai tolong kecuali hanya Engkau ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. Kami bisa menjalankan ibadah.
bisa menjalankan perintah, bisa meninggalkan larangan. Itu kalau mendapatkan pertolongan dari Engkau ya Allah. Demikian juga kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain, itu kalau kita juga mendapatkan pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah kita susah untuk mengerjakan kebaikan. Jadi al-isti'anah, nasta'in, itu adalah kita mohon pertolongan. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengumpulkan antara ibadah dan isti'anah. Jadi kita menyatakan mohon dijadikan orang yang bisa beribadah, tapi bersama itu juga kita memohon kepada Allah agar kita diberikan pertolongan untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut. Allah banyak menyandingkan dalam Al-Quran yang seperti ini, ya karena memang ini menunjukkan bahwasanya pelaksanaan ibadah yang sempurna itu hanya bisa dilakukan atas dasar pertolongan Allah Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, maka susah bagi seseorang itu bisa untuk beribadah dengan sempurna. Taib, dari ayat ini kita bisa mengambil faedah. Ya, yang pertama bahwasanya faedahnya ini adalah bentuk ikhlas kita dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ketika ada iyyaka di sini, apakah masih ada kemungkinan bahwasanya kita dalam melaksanakan ibadah itu karena makhluk? Tentu tidak boleh. Ya, karena kita sudah menyatakan iyyaka. Apakah kemudian adakah kemudian orang yang sholat, ketika sholatnya dia kemudian mengharapkan apa? Kedudukan, mengharapkan jabatan, mengharapkan apa yang seperti ini, misalkan seperti sekarang ini dekat-dekat dengan tahun politik, misalkan seperti itu. Banyak orang-orang yang tiba-tiba ibadah ke masjid, sholat Jumat, sholat kemudian masih karpet, yang lainnya kan gitu. Harapannya apa? Harapannya dipilih kan gitu. Begitu nggak jadi dipilih, karpetnya diambil lagi. Kan yang lalu kan seperti itu kan. Ada yang kemudian membantu ngasih jalan gitu kan, dibuatkan jalan. Begitu nggak dipilih, jalannya ditutup, ditembok gitu. Ya Allah. Jadi ada hal lain ya, hal lain yang diharapkan dalam ibadah. Tapi kalau kita menyatakan iyyaka na'budu, ikhlas sudah. Kalau kita mau ibadah, mengerjakan kebaikan sudah. Terserah Allah. Allah kasih apa balasannya itu terserah Allah. Kita murnikan karena Allah Ta'ala. Ya. Baik, kemudian faedah yang kedua, yaitu kita ikhlas dalam mohon pertolongan. Yaitu mohon pertolongannya hanya kepada Allah Ta'ala. Ya kita nyatakan iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kita mohon pertolongan. Lalu bagaimana pertanyaannya kalau misalkan ada orang yang mengatakan dalam minta pertolongan ini kita mengikhlaskan pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka nasta'in. Tapi di sisi yang lain Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Tadi iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Di sini ada ayat tolong menolonglah kalian. Nah, ini gimana? Di sini hanya kepada Allah, di sini kalau kita disuruh tolong menolong. Di dalam hadis yang lain juga disampaikan di sana ta'inur rajulu fi dabatihi ya. Jadi di sana disebutkan bahwasanya seorang itu bisa menolong yang lainnya dalam hal tunggangannya, lalu kemudian dia membawakan barangannya di atas tunggangannya seperti itu. Ya, itu juga bisa bernilai sebagai sedekah. Jadi kalau misalkan jenengan lewat gitu ya, ada orang yang lagi bawa barang, lagi dipikul misalkan seperti itu, terus jenengan tetap bawakan aja, naikkan motor atau naikkan mobil gitu. Nah itu namanya menolong, dan kita menolong itu juga sebagai sedekah kayak gitu. Nah gimana seperti itu? Ayatnya iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah. Nah kok di sini ada perintah untuk juga saling tolong menolong? Bagaimana menunjukkannya? Ya, maka di sana dijelaskan oleh beliau Fadlul Muhammad bin Shalih bahwasanya tolong menolong di situ atau pertolongan di sini ada dua macam. Ya, pertolongan itu ada dua macam. Yang pertama adalah isti'anah tafwid, yaitu maknanya bahwasanya ini adalah
mohon pertolongan yang bermakna penyandaran atau penyerahan lah gitu ya. Jadi bahwasanya kita itu enggak menyandarkan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, ini karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia yang bisa memberikan kekuatan, memberikan daya, memberikan upaya itu hanya Allah semata. Ya contohnya orang bisa diberikan sehat, siapa yang memberikan sehat? Allah. Orang diberikan kuat, siapa yang memberikan kuat? Allah. Ya. Di saat misalkan Allah mentakdirkan orang tersebut sakit, lemah, dia nggak akan bisa, kan gitu kan. Ya. Jadi di sini kalau kita mohon pertolongan seperti ini hanya bisa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun bentuk pertolongan yang kedua adalah pertolongan yang bermakna musyarakah, artinya bersama-sama. Jadi mengerjakan bersama-sama, ya maka ini boleh ya, boleh. Selama yang dimintai tolong itu bisa memberikan pertolongan. Karena ini bukan termasuk dari bentuk penghambaan, bentuk penyerahan tadi. Kan apakah kemudian ketika seseorang itu memberikan pertolongan kemudian menjadikan kita itu menyandarkan segala hajat kita kepada orang tersebut? Nah, tentu tidak. Tapi kalau misalkan ada sampai orang yang seperti itu dalam kehidupannya, hidup matinya disandarkan kepada orang lain, ya ini juga termasuk bentuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dia pokoknya nggak mau berbuat kalau tidak ya, sesuai dengan orang lain itu, ya, maka ini tidak boleh. Ya. Itu namanya hulu, berlebihan ya. Nah, jadi disitulah Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau sebagian minta tolong kepada makhluk itu kan tadi boleh. Apakah kemudian minta tolong seperti ini juga dalam segala hal? Bagaimana? Tentunya ya tidak. Yang terbaik minta tolong kepada makhluk itu ya ketika memang diperbolehkan kalau yang dimintai tolong itu mampu memberikan pertolongan. Kalau nggak mampu, ya nggak boleh kita minta tolong. Ya. Contoh misalkan kita minta tolong kepada batu. Kota ini kan batu ya. Ya, nggak tahu dulu ceritanya gimana kok dinamakan batu. Ya. Kalau misalkan ada batu misalkan di situ. Di sini ada batu kan, banyak batu ini. Terus kita minta potong. Wahai batu, aku sekarang ini ada di kota Batu. Tolong berikan aku uang. Aku sudah di kota Batu ini, berikan aku uang. Boleh nggak seperti itu? Hah? Ya gitu nggak boleh kita minta tolong kepada makhluk yang tidak mampu untuk menolong kan gitu. Ya. Jadi ya sama kepada yang lain pun sama seperti itu ya, kepada orang yang sudah mati, kepada ya pokoknya selama dia tidak bisa memberikan pertolongan, ya maka itu tidak boleh kita minta tolong kepada makhluk tersebut. Terus kalau misalkan makhluknya tadi bisa memberikan pertolongan, dia mampu memberikan pertolongan. Nah, apakah kemudian kita juga terus-menerus minta tolong kepada makhluk tersebut? Ya misalkan seperti tadi ada orang yang bisa memberikan kita makan, misalkan seperti itu. Apakah setiap hari kita minta makan terus kepada orang tersebut? Ya tentunya yang utama adalah tidak demikian. Kita boleh minta tolong itu kalau memang kita butuh. Ya kalau butuh, kita benar-benar misalkan sudah nggak mampu, ya nggak bisa makan, mungkin udah beberapa hari udah kelaparan banget gitu, baru kita mungkin bisa minta tolong atau minta kepada orang lain, ya untuk minta tolong. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang memang dia itu senang kalau dimintai tolong misalkan seperti itu ya nggak apa-apa kita minta tolong ya. Misalkan dia orang yang mampu gitu kan, nah, terus karena mungkin kita atau mungkin karena ada orang yang dia ini selama ini nggak kelihatan kalau dia itu susah gitu misalkan seperti itu. Tapi pada akhirnya dia susah. Nah ketika dia diberitahu bahwasanya itu loh si fulan itu sudah beberapa hari kayaknya nggak makan gitu. Oh iya ya sudah kasih. Nah, kalau seperti itu ya boleh kita misalkan nyampaikan kepada orang yang sekiranya mampu dan dia senang kalau diberitahu bahwasanya itu ada
ada kesempatan. Contohnya misalkan ya seperti ketika ada program kebaikan misalkan ada ini kegiatan ini butuh donasi misalkan seperti itu. Ya di sana sebenarnya tidak ada unsur memaksa, tidak unsur minta-minta, tapi memang di situ membuka kesempatan untuk orang lain berbuat baik. Nah, maka itu boleh seperti itu. Ketika orang yang diminta emang senang, jadi dia senang untuk bisa membantu. Ya, karena juga kebaikan bagi dia. Nah, tentunya dalam minta tolong ini jangan sampai kemudian disalahgunakan. Ya, minta tolong untuk berbuat maksiat atau untuk min dzalik ya. Dan seperti ini juga sebenarnya hati-hati juga. Misalkan seperti di sini di Batu di sini ya, di sini kan banyak tempat-tempat yang baik gitu kan. Jangan banyak tempat-tempat yang mungkin selain daripada itu kan gitu ya. Jadi kan misalkan ada yang tanya, "Pak, saya mau ke sana gitu." Jadi kan tahu tempat itu baik, langsung tunjukkan. Ya, dengan menunjukkan saja kalau orang itu berbuat baik ya, maka jenengan sudah dapat pahalanya selama dia di sana dalam mengerjakan ibadah. Tapi kalau ada yang tanya, "Pak, tunjukkan saya tempat ini," dan jenengan tahu bahwa tempat itu tempat maksiat misalkan seperti itu. Ya, yang terbaik kalau misalkan jenengan bisa, "Pak, kalau tempat itu mohon maaf saya kurang ngerti, tapi kalau misalkan jenengan mau yang lebih baik saya tunjukkan ini tempat ada pengajian, di sini ada ini." "Enggak apa-apa, Pak, silakan ke sana, Pak," gitu. "Kalau mau saya antarkan, Pak," gitu. Nah, kalau mau seperti itu enggak apa-apa, tapi paling enggak jangan sampai kemudian kita turut andil menunjukkan orang dalam berbuat yang tidak baik, ya. Karena kalau ternyata kita tunjukkan, "Oh, kalau ini tak ya kayak nanti ke sana terus belok sana. Nah, di sana tempatnya itu ada bangunan gini, jangan sana." Ternyata dia di sana maksiat terus ya, kita kena dosanya terus, kiriman dosanya gitu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian dalam hal tolong menolong seperti ini kita menolong untuk orang berbuat maksiat. Taib, paham ya? Nah, taib, alhamdulillah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. As-sirat dalam bacaannya ya riwayatnya bisa dibaca sin dan bisa dibaca shad ya. Sirat dan sirat. Yang dimaksud sirat ini adalah jalan ya, thoriq, jalan. Adapun hidayah di sini, maka di sana itu mencakup hidayah irsyad dan hidayah taufik. Apa bedanya? Hidayah irsyad itu hidayah yang berisi penjelasan, ya, berisi tausiah, berisi ya ini namanya irsyad, bimbingan, ya itu namanya hidayah irsyad. Seperti kita ngaji seperti ini hidayah irsyad. Adapun hidayah taufik, ya hidayah taufik itu bahwasanya hidayah yaitu apa? Orang disebut diberi hidayah oleh Allah supaya untuk bisa mengamalkan ilmunya sesuai dengan yang Allah mau. Contoh gampangnya misalkan seperti ini para jemaah. Kalau jenengan ketemu orang, terus sudah masuk waktu adzan. Nah, kan jenengan ngobrol gitu kan, ngobrol, kemudian masuk waktu adzan. Jenengan sampaikan, "Oh Pak, sudah adzan Pak. Ayo kita sama-sama ke masjid untuk sholat berjamaah." Nah, yang jenengan sampaikan mengajak dia menjelaskan tentang apa namanya perintah sholat itu namanya hidayah apa? Irsyad. Hidayah irsyad atau hidayah apa? Kemudian orang yang jenengan ajak itu ada kemungkinannya dia setuju dengan Anda. "Oh ya, ayo kita bareng-bareng ke masjid." Ada kalanya itu seperti itu. Tapi di waktu yang lain mungkin orang lain, "Oke, mau jenengan dulu saja, saya masih ada perlu." Ada yang seperti itu. Nah, penerimaan dia untuk melakukan tadi itu namanya hidayah taufik. Hanya Allah yang bisa memberikan. Jadi bedanya hidayah taufik dan hidayatul irsyad. Maka kemudian kalau di sini kita bisa paham bahwasanya ketika Allah Subhanahu menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Hidayah apa di sini? Taufik. Hidayah taufik. Adapun hidayah irsyad ya Nabi sudah memberikan. Wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Dan sungguhnya engkau benar-benar telah menyampaikan atau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, jadi hidayah yang disampaikan Nabi adalah hidayah irsyad atau bayan penjelasan. Adapun taufik itu semata-mata hanya milik Allah semata.
Taib. Al-mustaqim maknanya adalah la awaj. Tidak ada apa penyimpangan. Jadi lurus, tidak ada apa penyimpangan. Taib. Faedahnya ayat ini yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, yaitu manusia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah. Dan kemudian minta tolong untuk diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tadi kan ayatnya kan nyambung ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu minta tolong agar diberikan kepada ibadah ya. Minta tolong diberikan untuk menunjukkan ihdinas siratal mustaqim. Minta tolong diberikan kepada jalan yang lurus. Baik. Lalu kemudian faedah yang lainnya, di sana ada balaghatul Quran, balaghah Al-Quran. Yang ini menunjukkan bahwasanya ini luar biasa ya. Tadi sudah saya sebutkan ayatnya ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sementara di ayat ini di sana Allah menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Jadi di situ ada siratal mustaqim sama siratal mustaqim ya. Lalu kemudian ada hidayah. Tapi bedanya di ayat ini tidak ada ilahnya. Sementara di ayat yang tadi ada ilahnya. Ya, kalau misalkan dilihat itu ada di surat apa ini? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim ada di surat Asy-Syura ayat 52. Asy-Syura ayat 52. Nah, kira-kira bedanya apa? Ada ilah dengan gak ada ilahnya. Ya, secara faedah bahasa dan ini juga menunjukkan ijaz atau kemukjizatan Al-Qur'annya bahwasanya ketika kalimat yang disertai dengan huruf, maka masing-masing huruf itu memiliki makna. Di ayat yang lain kan di sana alhamdulillah hadana li hada. Ada kata li di situ kan. Li itu huruf, hidayah li. Kalau tadi yang wa innaka latahdi ila, jadi hidayah ila kan gitu. Nah, sekarang ini hidayah tanpa huruf. Itu masing-masing punya makna. Kalau hidayahnya itu dengan li, itu berarti makna taksis, khusus. Ya. Kalau hidayah dengan ila, itu berarti menunjukkan bahwasanya sudah sampai kepada yang dimaksud. Jadi dalam ayat tadi wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, kita paham bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar sudah menyampaikan hidayah kepada siratal mustaqim. Hidayah apa? Hidayah irsyad, hidayah bayan. Nabi sudah menjalankan itu. Sudah benar. Tapi ketika di sini di dalam ayat ini ihdinas siratal mustaqim tanpa disebutkan ilah, langsung ihdina langsung as-siratal mustaqim, maka maknanya di sini adalah tercakup semua dari bentuk hidayah itu. Jadi kita minta kepada Allah diberikan hidayatul irsyadul bayan, juga minta diberikan hidayah taufik. Ya, paham ya di sini maknanya? Jadi seperti itulah bahwasanya ketika kita memahami bahwasanya adanya huruf yang dihilangkan itu bermakna bahwasanya itu mencakup ke semua kandungan hidayah, yaitu hidayah berupa irsyad atau ilmu dan juga hidayah taufik ya, hidayah itu bisa mengamalkan. Tahap terakhir ya, mungkin faedah yang ketiga yang bisa kita sampaikan ya, bahwasanya sirat itu ada dua macam ya, ada mustaqim, ada muawwaj, ada yang lurus, ada yang bengkok. Siapa yang sesuai dengan kebenaran, maka itu jalan yang lurus. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikuti jalan yang lurus tersebut. Lalu kemudian siapa yang menyelisih dari kebenaran, maka dia menyimpang. Tapi ini sudah adzan, gimana diselesaikan? Apa cukup sekian atau dilanjutkan dulu? Adzan dulu, nanti habis adzan dilanjutkan. Baik. Monggo kalau seperti itu bisa
adzan terlebih dahulu, nanti kita sambung setelah adzan. Bismillah, kita lanjutkan kembali. Ya, tinggal sedikit dari surah Al-Fatihah ini ya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan juga orang-orang yang sesat. Baik. Allah Ta'ala berfirman di sini, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka di sini Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini sebagai sambungan dari ayat sebelumnya tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya. Siratal mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Ya, Allah nyatakan dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan, yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Dari para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syahid, orang-orang soleh, dan tentunya bahwasanya mereka itu adalah yang terbaik. Jadi itulah bahwasanya orang yang memberikan nikmat adalah mereka ya, para nabi, orang-orang siddiq, para syahadat, dan orang-orang soleh. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu jalannya mereka, yaitu jalan yang lurus. Lalu kemudian Allah menyatakan ghairil maghdubi 'alaihim, ya, yang dimurkai, ya tentunya mereka ini adalah gembongnya atau pimpinannya para orang ya Yahudi. Ya. Dan juga semua orang yang mereka itu memiliki ilmu tentang kebenaran tapi tidak mau mengamalkan kebenaran. Waladdallin, dan orang-orang yang sesat, yaitu mereka orang-orang Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka itu beramal tapi nggak tahu yang benar, beramal tanpa ilmu. Maka di sini para jamaah, ini menjadi hal yang penting sekali bagi kita tentang ilmu dan amal. Jadi orang yang menempuh jalan yang lurus, orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu senantiasa mengisi hidupnya dengan ilmu dan amal. Ilmunya ilmu yang benar, lalu ilmu itu diamalkan. Sehingga mereka menjadi orang yang lurus. Adapun kalau hanya punya ilmu saja tapi tidak mau mengamalkan, jatuhnya seperti Yahudi, itu maghdub alaihim, dimurkai atas mereka. Sebaliknya kalau nggak mau belajar tapi maunya beramal, toh akhirnya dia salah, namanya ini orang yang sesat. Logikanya gampang para jamaah, logikanya gampang. Kalau misalkan jenengan dari Kota Batu ini misalkan seperti itu, mau berangkat misalkan ke Surabaya misalkan seperti itu. Kalau misalkan orang ini belum pernah tahu jalan ke Surabaya, wes pokoknya aku mau ke Surabaya. Lewat mana? Gak ngerti. Pokoknya aku mau ke Surabaya. Dia jalan aja. Nyasar gak kira-kira? Nyasar. Kecuali kalau memang udah orang ngerti, udah tahu kan gitu kan. Nah ini makanya seperti ini pastinya orang yang sesat, nyasar kan gitu. Beda lagi dengan yang satunya. Dia sudah tahu jalan ke Surabaya itu lewat sini. Misalkan dari sini kalau mau lewat tol lewat Karangploso misalkan sana kan gitu. Ke Surabaya gitu.
Alternatifnya bisa lewat Cangar misalkan. Dia udah tahu jalannya. Tapi kemudian orang ini, wah, aku nggak mau lewat itu. Itu kan jalan yang benar. Aku nggak mau ngikutin. Aku mau jalan yang lain. Akhirnya dia ambil jalan Panjen, Blitar, terus sampai ke Jakarta sana. Ini orang-orang kira-kira melihat orang seperti ini kayak gimana? Oh, pasti akan mengata-ngatai kan orang itu. Cek goblok men sih, kan gitu kan. Makanya dimurkai. Sudah tahu yang benar tapi nggak mau ngikuti yang benar. Jadi orang Yahudi tahu yang benar itu mana, menyembah kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad, tapi mereka nggak mau ngikuti. Akhirnya mereka dimurkai. Orang Nasrani, ya mereka senang ibadah, tapi mereka nggak punya ilmu. Akhirnya tersesat tadi itu, nyasar. Nah, ketika kemudian orang-orang Nasrani setelah datang Nabi Muhammad SAW, ya seharusnya mereka sudah tahu yang benar. Dan ketika mereka tidak mau mengikuti juga yang benar, ya seharusnya sama seperti Yahudi, sudah tahu yang benar, nggak mau mengikuti, kan gitu. Nah, jadi itulah para jemaah bahwasanya ini jalan hidup manusia itu seperti itu. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang dimurkai, ada jalan yang tersesat. Nah, dalam bacaan Al-Quran itu kan disampaikan sedikit faedah aja ya, sedikit faedah dalam bacaan Al-Quran. Itu kan kata alaihim itu bisa dibaca alaihum ya. Dalam qiraat itu bisa dibaca alaihum. Ya, bisa dibaca alaihim, bisa dibaca alaihum. Nah, tapi ketika kita menjadi imam, ya tentu yang lebih utama adalah ketika kita membacanya seperti yang difahami oleh masyarakat atau sesuai dengan yang di mushaf. Ya, kalau mushaf kita alaihim ya kita baca alaihim lah gitu ya. Karena di sana ada beberapa faedah ya, diantaranya kalau misalkan nanti yang namanya orang itu sudah menganggap Al-Quran itu kitab suci gitu ya. Lalu kemudian kok ada orang yang bacanya itu kadang gini, kadang alaihim, kadang alaihum. Ini gak bener ini kan gitu ya. Seperti misalkan Maliki Yaumiddin, ini kan bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Akhirnya, wah ini jadi nggak layak untuk diikuti nih, nggak konsisten gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya itu dihindari yang seperti itu. Atau juga misalkan si jamaahnya ini percaya benar sama imam, wah imamnya ini ahli, sudah lulusan ma'had, sudah ngerti qiraah. Berarti bacaan itu betul, alaihim, alaihum gitu kan, sama-sama betulnya. Akhirnya dia ngikuti. Kadang baca alaihim, kadang baca di ayat yang lain pun sama seperti itu. Bacanya alaihim, kadang alaihum. Nah, akhirnya kan salah semua kan gitu kan. Padahal itu semua ada riwayatnya. Yang boleh dibaca alaihim, alaihum itu yang mana? Ya, ini enggak semua ayat seperti itu kan gitu. Ya. Contoh misalkan Maliki Yaumiddin, di Al-Fatihah boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Terus dia membaca Malikin Nas. Wah, ini sama Malik ya. Boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Benar enggak gitu? Salah. Surat Anas hanya boleh dipendek, enggak boleh dibaca panjang gitu. Malikin Nas itu ada riwayatnya. Jadi, nah seperti itu perlu dihindari lah gitu ya, supaya tidak menimbulkan kekacauan. Bahkan yang lebih parah daripada itu, misalkan seperti kejadian di masa Rasulullah SAW, misalkan seperti itu, sahabat Umar pernah mendengar ada sahabat Hisam bin Hakim membaca ayat yang belum pernah didengar sahabat Umar. Oh, sahabat Umar kan ketika membaca ayat ini kok beda kan gitu kan, langsung ditandangi kan gitu kan, hampir berkelahi, akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah kan itu. Setelah disampaikan kepada Rasul, coba baca kamu. Nah, seperti itu memang diturunkan. Umar, kamu baca. Ya seperti itu diturunkan gitu kan. Akhirnya Al-Quran diturunkan dalam bentuk 7 huruf. Ada memang beberapa bacaan dalam Al-Quran. Kemudian ketika banyak terjadi perselisihan seperti itu, akhirnya di masa Khalifah Utsman, ya maka Quran dikumpulkan dalam 1 huruf saja, itu huruf Quraisy. Ya. Dan itu, ya subhanallah, dalam penyusunan Al-Quran ini bukan sembarangan. Dan kalau kita bicara masalah ini, masalah penyusunan Al-Quran itu, subhanallah, di sana itu luar biasa. Sahabat Zaid bin Thabit yang diminta untuk menulis itu menyatakan bahwa dia tidak pernah mendapatkan tugas lebih berat daripada menyusun Al-Quran. Karena Al-Quran nggak bisa ditulis dengan kaidah bahasa Arab, nggak bisa. Harus ada riwayatnya. Jadi mengumpulkan per ayat itu riwayatnya gimana tulisannya itu. Dan kalau kita melihat ini dalam satu ayat ini pakai alif, ayat ini nggak pakai alif. Itu beda semua gitu kan. Kata yang sama misalkan dalam Al-Kahfi, sohib, kata sohib bilang 2 kali. Pertama
gak pakai alif, kedua pakai alif. Gimana gitu kan? Padahal bacanya sama, sohib gitu. Tapi tulisannya beda. Memang itulah Al-Quran. Jadi bahwasanya Al-Quran itu ya seperti itulah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Huruf-hurufnya, bacaannya itu ya memang mengandung makna. Ada makna-makna yang terkandung di sana. Baik, jadi itulah di antara faedahnya para jamaah ya, bahwasanya kalau kita membaca ya sebaiknya mengikuti yang ada di masyarakat. Apa maksudnya? Sesuai dengan ilmu yang difahami oleh masyarakat. Baik. Terus di antara faedahnya juga ya di sana disebutkan kata Shiratal Mustaqim yaitu global ya, lalu dirinci dengan Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim, itu sebagai rincian daripada bentuk yang global tadi. Ini menunjukkan bahwasanya ya adanya rincian seperti ini menjelaskan makna, tidak menimbulkan keraguan dari apa yang dimaksud. Lalu kemudian di dalam kata ayat Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim, maka di sana mengandung makna bahwasanya kita menyandarkan nikmat-nikmat itu hanya dari Allah semata ya. Terlebih lagi nikmat hidayah taufik itu hanya dari Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah taufik selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kemudian tadi jalan hidup manusia ada 3 ya. Ada yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu mereka diberi ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya. Lalu jalan yang kedua adalah maghdub alaihim, yaitu mereka diberi ilmu tapi kemudian mereka itu menyelisihi ilmunya. Tapi kemudian yang ketiga adalah jalannya orang yang dhalin dan sesat, yaitu mereka yang beramal tapi tanpa ilmu. Baik. Termasuk juga ya balaghatul Quran, ya termasuk keindahan dari ayat Quran. Allah menyatakan di sana Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim. Kita menyandarkan nikmat itu dari Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Ketika penggunaan kata ghairil maghdubi 'alaihim, maka ini menunjukkan bahwasanya ghadab ya itu bukan dari Allah, bukan dari semata dari Allah, tapi juga semua dari ya makhluknya, dari wali-walinya Allah juga menyatakan murka kepada mereka orang-orang ya Yahudi. Lalu kemudian Allah mendahulukan maghdubi alaihim waladhdallin, maghdub alaihim lebih dulu daripada waladhdallin. Selain memang orang Yahudi terlebih dulu daripada orang Nasrani gitu ya. Tapi keburukan itu lebih buruk mana antara maghdub alaihim dan dzallin ini? Bang itu sudah tahu yang benar tapi nggak mau menyelisihi, tidak mau mengamalkan yang benar, berarti pasti salah kan ini. Nah, ini lebih berbahaya, makanya didulukan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jamaah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan dari surat Al-Fatihah ini. Kalau misalnya kita mendalami lebih dalam lagi, tentu Al-Fatihah ini kayak nggak ada habisnya. Luar biasa, huruf per hurufnya itu mengandung makna. Dan telah banyak para ulama yang menyusun, dan beliau mengisyaratkan di sini kalau kita mau lebih mendalam lagi bisa dilihat dari kitab Ibnu Qayyim ya. Di sana ada kitab Madarijus Salikin. Ya, di situ lebih luas pembahasan daripada Al-Fatihah ini. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Mungkin barangkali ada pertanyaan atau tambahan. Jadi alhamdulillah kalau tidak ada ya kita cukupkan dulu untuk pertemuan di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa senantiasa ya mengikuti jalannya yang lurus ya, jalannya orang yang diberikan nikmat kepada mereka, jalannya para nabi, para siddiq, para syuhada, para orang soleh, dan kita dihindarkan dari jalannya orang yang dimurkai dan juga dihindarkan dari jalannya orang yang sesat. Kita semuanya bisa disampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.